Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Yang menyaksikan ibadah online GB Lamtera pada pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita bersyukur bahwa kita saat ini sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2022 ini. Mari kita mau merefleksikan diri kita, apakah yang sudah kita lakukan untuk Tuhan selama setahun ini. Kita berharap bahwa kita bisa menyenangkan hatinya saja. Amin. Karena Tuhan terlebih besar, Yesus terlebih besar dari segalanya. Kita mau datang kepada Dia. Mari kita mau berkata kepada Tuhan, Engkau terlebih besar dari segalanya Tuhan. Tiada yang bisa menandingi kekuatan dan kuasa-Mu saja Tuhan. Yes Lord Jesus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku, Kau terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan dengan iman, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku, Kau terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sebab tiada yang seperti-Mu, Tiada seperti Yes, Lord. Engkau. sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Tuhan Kau terlebih besar dari segalanya. Ya segala masalah kami, segala pergumulan kami, Kaulah yang terlebih besar Tuhan. Kami mau memberikan segalanya hanya untuk Engkau Tuhan. Memberikan yang terbaik bagi Engkau. Tubuh kami Tuhan, jiwa, roh kami hanya untuk Engkau Tuhan. Seluruhnya. Biar kami bisa menyenangkan hati-Mu. Pujian dan penyembahan kami bisa membawa dupa yang harum bagi kerajaan-Mu saja Tuhan. Kami percaya Engkau ya Tuhan yang akan selalu menuntun setiap langkah hidup kami. Kami tahu Tuhan sepanjang tahun ini Kau sudah menyertai kami. Dan Kau akan tetap terus menyertai kami menghadapi tahun depan Tuhan. Semuanya ini ya Tuhan kami memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik hanya untuk Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan yang terbaik, katakan amin. Haleluya. Kita percaya kita semua di tempat ini, di ibadah online, Bapak Ibu yang di rumah masing-masing, kita semua adalah pemenangnya Tuhan. Lebih dari pemenang kita menghadapi tahun ini. Amin. Pujikan dengan sukacita karena kita semua lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan dengan penuh iman. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.
memuji Dia. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita mau katakan, pakai setiap kami Tuhan seperti yang Engkau ingini. Seperti yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami tahu, hanya Engkaulah Tuhan yang juru selamat dalam kehidupan kami Yesus. Segalanya hanya bagi-Mu Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, sebab oleh kasih-Mu segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan
yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah seperti yang kau ingini, sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk awal bulan Desember yang luar biasa ini Tuhan. Kok guidance langkah kami, langkah demi langkah, detail demi detail. Itu yang kami butuhkan Tuhan. Kami tahu tahun ini terlampaui itu bukan dengan hal yang mudah. Kami sadar itu semua karena arahan-Mu, karena bimbingan-Mu. Ajari kami orang yang bodoh ini Tuhan, ajari kami. Terkadang apa yang kami bayangkan itu terlalu muluk-muluk. Tapi Kau sadarkan kami untuk kembali lagi. Tuhan terima kasih. Kami bisa mengakhiri tahun ini dengan finish strong Tuhan. Ucapkan sangat terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Kau beracara juga buat yang ibadah online Tuhan. Kami tahu Kau juga Allah yang omnipresent, Kau hadir dimanapun berada. Kalau memang belum bisa hadir ke gereja secara onsite, biarlah jemaat-Mu yang masih ibadah online Kau jamah hatinya Bapak. Kau sembuhkan orang-orang yang sakit, Kau sembuhkan orang yang lemah, Kau kuatkan Bapak. Kami percaya mujizat-Mu sampai hari ini masih ada. Amin. Selalu kami mendeklarasikan bahwa agama boleh banyak, kitab suci boleh banyak, rasul boleh banyak, nabi boleh banyak, tempat ibadah boleh banyak. Tapi satu-satunya juru selamat kami adalah Yesus Kristus Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Bapak berikan roh wahyu kami, wahyu hikmat dan pengertian. Sehingga awal bulan ini Tuhan kami tahu menyukakan hati-Mu Tuhan, menyukakan hati-Mu. Next, kami akan belajar banyak bagaimana menjadi pemimpin pelayan yang diberikan kemurahan Tuhan untuk jadi pemimpin gembala. Hari ini kami belajar menuntaskan dan kami menerima perjamuan kudus Tuhan. Kami tahu ini yang Kau mau. Kau siapkan tubuh, jiwa dan roh kami kuat di dalam tangan-Mu. Bagi kita semua yang percaya dibentuk Tuhan, diberkati Tuhan, dikuatkan Tuhan, kita katakan dengan iman. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Izinkan hari ini kita awal bulan akan mempersiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Biarlah saya juga sharing untuk menutup tentang pemimpin pelayan, sehingga minggu depan kita bisa sama-sama belajar bagaimana tentang pemimpin gembala yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, saya mengingatkan bahwa seorang pemimpin pelayan, kita ini seorang pelayan, katakan kiri kanannya, kita ini seorang pelayan yang diberikan kemurahan, diberikan anugerah untuk memimpin. Seorang pemimpin pelayan, servant leader, itu membagikan kekuasaannya, saudara. Bukan mengambil banyak kekuasaan buat dirinya sendiri, tapi membagikan kekuasaannya.
menempatkan kebutuhan pekerjanya, menempatkan kebutuhan timnya yang sebagai yang utama, saudara. Bahkan seorang pemimpin pelayan menolong orang-orang mengembangkan dirinya, mengembangkan tubuh jiwa dan rohnya untuk masuk dalam performa tinggi yang Tuhan mau, semampu yang dia bisa, saudara. Saudara, saya pernah membahas poin yang pertama tentang motivasi pemimpin rohani sebagai pelayan. Anda bisa mendengarkan YouTube channel GPI Lantera yang sebelum-sebelumnya. Motivasi pemimpin rohani sebagai pelayan, saya yang menegaskan saja. Yang paling menonjol motivasi dalam kepemimpinan Yesus Kristus adalah untuk melayani, bukan dilayani, saudara. Yesus Kristus menjadi seorang pemimpin sekaligus menjadi pelayan, saudara. Yesus Kristus menjadi seorang pemimpin sekaligus menjadi hamba bagi orang-orang yang dipimpinnya. Poin yang kedua yang pernah saya bahas yaitu sikap pemimpin rohani sebagai pelayan. Ada 6 sikap yang Anda bisa dengarkan di YouTube channel GPI Lantera di sebelum-sebelumnya, saudara. Anda harus paham bahwa pemimpin rohani itu berbeda dengan pemimpin biasa. Ia harus meneladani Tuhan Yesus Kristus dalam melakukan kepemimpinannya. Itulah kenapa kalau Anda perlakukan kehidupan Anda itu hanya mengejar berkat, 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 dan hanya berkat, perhatikan baik-baik, adalah sebuah kebodohan ketika kita mengejar berkat, namun mengabaikan Tuhan sang sumber berkat itu. Itulah kenapa di Mazmur pasal 5 ayat 12-13 Anda bisa baca sendiri di rumah, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Tuhan yang memberkati orang benar, saudara. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Tidak ada yang bisa menembus kalau Tuhan yang memagari. Minggu lalu saya sudah cerita, Reinhard Bonnke ngomong apa? Kalau ada seorang yang punya satu rumah 2 lantai, lantai bawah ada 5 kamar, lantai atas ada 5 kamar, total dia punya 10 kamar. Lalu orang ini memberikan persepuluhan, yaitu 1 kamar untuk diserahkan kepada Tuhan dari 10 kamar, enggak salah, enggak. 1 kamar saja buat Yesus, yang 9 kamar punya dia. Apa yang terjadi? Begitu ada tamu yang tidak diundang datang, seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang bisa dimangsa. Anak panah dari si jatuh masuk mengetok pintu rumahnya. Ingat, Yesus hanya sebagai tamu, cuma 1 kamar, saudara. Yang 9 kamar, ya tembus semua, saudara. Akhirnya orang ini meralat, kata Reinhard Bonnke. Ya sudah, 50% saya kasih ke Tuhan. 5 kamar di atas buat Tuhan, 5 kamar di bawah buat saya. Saya kan pelayan, jadi rajanya di atas 5 kamar. Apa yang terjadi? Sama. Ada 5 kamar yang tidak dalam kuasa Tuhan, maka begitu diketok oleh iblis dengan berbagai macam cara, banyak anak panah, cobaan, godaan, halangan, rintangan, semua diketok sama iblis. Begitu dibuka, karena 5 kamar punya Anda, masuk semua anak panahnya, jerak, gitu kan, saudara. Tapi kalau Anda dengan rendah hati Anda akan ngomong apa? Tuhan, rumahku itu milikmu semuanya. Tuhan, keluargaku ini, anakku, istriku, suamiku, semua milikmu. Kantorku, usahaku, asetku, gereja, semua pelayanan, semua yang ada dalam sisi kami itu 100% milikmu. Kami hanya tamu, hanya hamba. Saat Anda punya hati yang benar, saudara, Anda mengejar sumber berkat itu menghandle kehidupan Anda, maka kita sebagai pelayan, sebagai tamu kita tenang. Begitu ada banyak anak panah menghalangi kita, menyerang kita dari jauh, singa keluar semua. Begitu ngetok itu, dek 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 dek. Betul rumahnya Gustav Iskandar? Saya ngomong bukan, rumahnya Yesus Kristus. Saya cuman hamba. Oh, salah alamat. Bubar kabeh, enggak jadi, selesai, saudara. Itulah kenapa Mazmur pasal 5 Anda baca di rumah ayat 12-13, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan perisai, dengan anugerahmu seperti perisai. Anugerah itu kayak perisai, saudara.
Itulah kenapa yang ketiga, yang terakhir, nilai luhur pemimpin rohani sebagai pelayan. Saya percaya Anda banyak diwejangi sama kakek nenek Anda, sama mak engkong Anda, sama orang tua Anda. Anda bersyukur saudara, orang tua Anda masih lengkap. Masih banyak orang yang sudah tidak punya orang tua dan tidak sempat diwejangi apa-apa, bablas orang tuanya. Anda bersyukur kalau masih terima wejangan. Seandainya Anda nggak punya orang tua sekaligus Anda sebagai seorang yatim piatu, lihat baik-baik. Wejangan itu diberikan oleh Yesus Tuhan. Nilai luhur pemimpin rohani sebagai pelayan. Yang pertama, Pak Saudara, baca yang keras. Melakukan sesuatu walaupun kelihatannya kecil. Saudara, Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas memberikan uang hasil penjualan ladangnya kepada rasul-rasul untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kalau Anda baca Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37, firman Tuhan berkata, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, waktu ayat ini saya baca, pertanyaan yang saya tanyakan, saya ini kan orangnya kan sebetulnya usil, selalu tanya-tanya. Mungkin Tuhan tuh kalau jadi orang tua saya, jengkel, tua kok terus gitu kan. Terus dikandani, dimantapkan, tua kok meneh. Orang tua saya dulu sebelum meninggal, mama saya pernah ngomong, kamu ini cocok jadi pengacara gitu ya. Nek takok koyo Pak Hakim dan Pak Jaksa, takok terus. Kenapa? Kalau saya sudah ngejar terus sampai ketemu kuncinya, nggak ada satu manusia pun saudara yang sanggup menggetarkan iman saya. Makanya saya tuanya terus dan saya tanya setelah baca ini, apakah uang hasil penjualan ladang Barnabas cukup untuk menutup seluruh kebutuhan pekerjaan Tuhan pada waktu itu? Anda tahu jawabannya? Cukup nggak tiwas Barnabas ngasihkan hasil penjualan tanahnya, jual ladangnya itu tiwas dikasihkan? Cukup nggak kira-kira buat menutup seluruh pekerjaan Tuhan pada waktu itu? Jawabannya tentu tidak, saudara. Tapi walaupun nggak cukup buat memenuhi kebutuhan pekerjaan Tuhan pada waktu itu, Barnabas tetap mengorbankan hasil penjualan ladangnya demi untuk pekerjaan Tuhan melalui rasul-rasul. Hebat kan? Dia tahu loh, enggak bakal cukup. Tapi tetap dia mengorbankan hasil penjualan ladangnya demi untuk pekerjaan Tuhan melalui rasul-rasul, saudara. Saudara, pekerjaan Barnabas mungkin di kacamata Anda dan saya, di mata Anda dan saya, karena enggak pakai kacamata mungkin Anda, itu mungkin sederhana. Tapi perhatikan, sesederhana apapun yang Anda dan saya kerjakan, sesederhana apapun yang Anda dan saya kerjakan, asal mendukung pekerjaan Tuhan dan mendatangkan hasil, mendatangkan kemuliaan bagi Dia, perhatikan, harus kita lakukan. Yang setuju katakan amin. Saudara, ketika 5.000 orang laki-laki lapar, kemarin 2 kali ibadah saya tanya, pernah lihat 5.000 orang laki-laki lapar enggak? Kalau enggak tahu, lihat wajah saya. Dosa kasih makan sehari, kira-kira bagaimana, saudara? Wah, ngeri, saudara. Ngeri. Dulu kalau belum bertobat itu ngeri loh saya. Enggak Anda kasih makan itu ya, di jalan tuh kayak setan kalau naik mobil ngabut. Hanya gara-gara apa? Lapar. Satu mobil tuh deg-degan kemeringat hanya gara-gara saya ngabut ke rumah makan cepet-cepetan. Karena lapar, saudara. Anda pengen tahu yang kayak gini 5.000, waduh saudara, ngeri. Sekarang udah bertobat, dari kasih makan 1 hari loh, gak apa-apa, saya cuma diem kedop, paling saya GoFood, saudara. Tanpa Anda ketahui gitu kan. Ketika 5.000 orang laki-laki lapar dan tidak ada makanan, berarti kan ada seorang anak, katakan sama-sama dengan saya, ada seorang anak. Cukup seorang anak. Ada seorang anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Di Yohanes 6 ayat 9 Anda baca di rumah. Bagi anak tersebut,
Itu merupakan pengorbanan besar karena anak ini memberikan seluruh bekal yang dia bawa. Anda bisa bayangkan anak Anda berangkat sekolah, diomongi, nak nanti pas break makan semangka ya nak ya, nanti makan ini ya nak ya, burgernya dimakan ya, jangan lupa nanti siang ini tak masak ini ada telur, ada tahu, ada ini, ada gulainya Bu Indara gitu kan. Ini di bekalnya ada dibawa. Nah itu anak itu waktu itu membawanya 5 roti dan 2 ikan. Bekalnya loh dikasihkan semuanya, itu pengorbanan besar buat seorang anak. Pertanyaannya, apakah 5 roti dan 2 ikan itu menurut Anda kalau tanpa Yesus dapat menutup kebutuhan 5.000 orang? Jawabannya apa saudara? Tentu tidak, betul kan? Namun Yesus Kristus melakukan mujizat dan membuat hal itu terwujud sampai kenyang semua. 5.000 orang laki-laki yang lapar, sisa 12 bakul. Saudara. Mari kita baca berikutnya Matius 25 ayat 23. Semoga Anda paham, pelan-pelan Anda paham. Menutup tahun ini jangan lagi Anda bergurau hal yang tidak penting ya. Katanya 2023 apa? Krisis apa? Lah terus emang kenapa dengan krisis? Saya kok melihatnya berbeda gitu loh. GDP suatu negara yang namanya Indonesia kita tercinta tuh GDP-nya kuat. Faktor-faktor yang mempengaruhi negara itu masuk krisis dan tidak itu kami ya tahu, untuk bidang saya. Bagi saya ya terserah gitu loh. Mari kita baca Matius 25 ayat 23 saudara. Firman Tuhan berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Baik dan setia itu karena perbuatan, bukan karena terlalu banyak mikir, menganalisa. Ketoknya krisis ya. Cuman kakean mikir buat apa saudara? Berbuatlah yang baik. Maka dikatakan baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah, perhatikan, setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Orang dikasih tanggung jawab kecil disepelekan. Kalau cuman gitu, anak saya yang bayi juga bisa. Loh ya tidak bisa atau saudara masih bayi yuk. Tapi karena kita terlalu menganggap diri kita terlalu tinggi, setinggi gunung Himalaya, tinggi sekali harga dirinya sampai ketip jadok, sampai ada kasih orang tanggung jawab cuma kayak gitu. Itu anakku SD ya bisa. Saudara firman Tuhan berkata apa? Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Berikutnya dikatakan apa? Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan Anda itu bahagia. Sing koyo ngono cilike wae dikerjake ndak besuku-suku kok wis mesem malah bahagia. Wis tak kese gede. Lho, tetep mesem. Turutlah, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan Anda dan saya itu bahagia dan orang itu setiap memikul perbuatan kita dengan tanggung jawab yang dari yang kecil saudara. Itulah kenapa sesederhana apapun Anda mungkin cuma asyik, ngitung persembahan, Anda cuma melayani anak-anak saudara sekolah minggu, Anda cuma melayani teens. Karena kan dari lahir Anda akan lihat bayi, terus anak-anak diajak sekolah minggu ya kan, terus mulai masuk remaja, ada yang namanya teens, mulai masuk yang namanya pemuda-pemudi, ada youth di gereja ada masing-masing, terus mulai dewasa, kebaktian umum ya kan, nanti lama-lama mulai tua, habis tua apa saudara? Balik lagi lahir lagi, orang mungkin pasti meninggal. Lah kenapa sesederhana apapun pelayanan yang kita lakukan di hadapan Tuhan, perhatikan, hal itu indah bagi Tuhan. Yang juga katakan amin.
Katakan sama-sama dengan saya, yang saya lakukan, apapun hal itu indah di mata Tuhan. Yang setuju katakan yes. Itulah kenapa saya mengingatkan orang yang setia dalam perkara kecil akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar oleh Allah. Oleh karena itu mari kita setia sebagai pemimpin rohani dengan tanggung jawab pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan. Jangan anggap remeh hal yang Tuhan percayakan kepada kita, karena dampaknya tidak akan dapat kita duga, saudara. Ada satu hal lagi yang dilakukan Barnabas. Mari kita baca di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 27. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 27 dikatakan, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Perhatikan, namanya belum Paulus, masih Saulus. Masih kejam, kalau orang lihat namanya Saulus itu kejam. Suka menganiaya, membinasakan orang Kristen, saudara. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya. Ya pasti yang suka membinasakan orang Kristen. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Perhatikan, tetapi Barnabas juga takut dan terkencing-kencing ketemu Saulus. Enggak ada, saudara. Perhatikan apa? Tetapi Barnabas menerima dia. Barnabas enggak takut. Aku mbok matiin sekalian ya enggak apa-apa, nyawa aku punya Tuhan. Kalau Anda ketemu orang yang rodok menakutkan, tatap matanya. Enggak usah takut. Aku menerima engkau. Kenapa? Enggak usah takut. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan. Dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus, saudara. Saudara, pada waktu seorang bernama Saulus membawa surat keputusan dari imam besar, dia membawa surat keputusan dari imam besar untuk membinasakan orang Kristen. Bawa surat keputusan, saudara. Ngeri. Di saat itulah Yesus Kristus menampakkan diri kepadanya dalam perjalanan ke kota Damsyik. Saulus kemudian bertobat. Ketika Saulus bertobat, tidak ada seorang Kristen pun yang tidak curiga, semua curiga. Anda dulunya masa lalunya preman, bajingan gitu kan. Begitu Anda bertobat, percayalah, apalagi Anda keluar penjara, narapidana, semua orang curiga, enggak ada yang enggak curiga. Mereka beranggapan jangan-jangan Saulus ini dikenal kejam, jangan-jangan cuma pura-pura jadi Kristen untuk membinasakan mereka. Itu dirumpi pasti, iki sedaki medeni awake dhewe sudah penggal iki. Berarti kan, namun Barnabas membawa Saulus kepada komunitas Kristen dan para rasul. Bahasa kasarnya Barnabas ki pawang pembunuh. Sapa ngerti balik kentir meneh, Barnabas siap. Jarene wis bertobat. Oh iya. Di kemudian hari Paulus bahkan lebih dikenal, lebih terkenal. Paulus yang dibawa tadinya namanya Saulus tuh, di kemudian hari lebih terkenal, lebih dikenal dibandingkan Barnabas yang bawa, saudara. Hal yang dilakukan Barnabas sederhana. Ia membawa Paulus bertemu dengan teman-teman seiman lainnya, membimbing Paulus, menuntun Paulus pada awal pertobatan. Tetapi ia tidak pernah sadar betapa besar dampaknya pada orang lain. Anda kelihatannya jadi pawangnya para preman-preman kota mungkin. Mungkin Anda jadi pawangnya para banci-banci, para pelacur-pelacur yang dijauhi banyak orang. Tapi kalau ada orang yang membimbing, menuntun orang-orang itu masuk dari awal pertobatan, Anda tidak pernah sadar betapa besar dampaknya pada orang itu, saudara.
Saudara, di Amerika Serikat ada penginjil yang terkenal pada zamannya. Pada waktu ia berkhotbah, orang datang memenuhi tempat ibadah sampai sesek. Ketika ia mulai berkhotbah, jadi khotbah sudah mulai, baru datang 2 orang remaja yang kebingungan. Biasa orang kan telat, ya kan? Gak cuma Indonesia, saudara, di mana-mana ya suka telat. Mencari tempat duduk bingung dalam gedung kebaktian itu. Ada penerima tamu yang melihat mereka bingung. Tetapi penerima tamunya enggak peduli, saudara. Ketika 2 orang remaja yang sudah terlambat ini memutuskan untuk pulang dan tidak jadi beribadah, tiba-tiba, perhatikan, ada seorang, katakan sama dengan saya, seorang. Ada seorang penerima tamu yang menghampiri mereka. Sehingga kedua remaja itu tidak jadi pulang, dicarikan tempat duduk, mungkin diangkatkan kursi untuk duduk dekat panggung, paling pojok pula gitu kan. Sampai kecepet nang pinggiran gitu kan, ya adanya cuman itu. Hari itu, sewaktu diadakan altar call dimulai, altar call, kedua remaja ini maju menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, hal sederhana yang dilakukan seorang penerima tamu memungkinkan dampak yang luar biasa terjadi. Di kemudian hari, salah satu dari 2 remaja ini jadi pendeta. Nama pendeta ini adalah Billy Graham, saudara. Penginjil terbesar abad 20 yang pernah berkhotbah baik secara langsung maupun melalui satelit kepada 2 miliar penduduk dunia. Bahkan banyak presiden Amerika Serikat dari berbagai periode sebelum dilantik jadi presiden Amerika Serikat selalu meminta pendeta Billy Graham untuk mendoakan mereka. Hal sederhana dari seorang menerima tamu. Sekarang saya tanya, hal sederhana apa yang kita lakukan? Yang mungkin kita hanya sekedar berbagi kebahagiaan, seperti Anda ikut dalam menjadi partisipasi dalam Lantera Berbagi. Ini masuk bulan kedua. Bulan November sudah dijalankan oleh Komsel Victory, bulan Oktober dengan Komsel Victory, bulan November dengan Komsel Kanaan. Anda bisa nantikan cuplikannya di awal bulan. Nanti Desember ada Indonesia Ceria. Kami tidak membagi minta sumbangan, sponsor, apalagi WA. Tolong kalau ada itu ya dikirim ke gereja. Enggak, saudara. Kita punya prinsip gampang kok. Namanya berbagi itu dari apa yang punya, bukan dari berbagi dari apa yang enggak punya, saudara. Enggak usah bingung nyari sumbangan, enggak usah. Kita ngomong sama jemaat, dari jemaat, oleh jemaat, untuk jemaat. Nanti tanggal 25 Desember ada Indonesia Ceria. Kita berbagi kebahagiaan, ada terapi gratis, ada potong rambut gratis, cek gula darah gratis, tensi, pasar murah, sembako. Anda akan dihibur oleh berbagai macam kreativitas dari anak-anak kami, saudara. Sederhana. Kami hanya pengen ngomong apa? Daripada siaran TV isinya gempa terus. Ayo ke sini. Saya juga pengen terapi ya saudara, seperti pegelinu saya bisa hilang ya kan. Ayo sini yuk, bahagia. Itu loh yang kayak gitu aja saya tanya sama Pak Doni, dituduh kristenisasi. Untung saya ini enggak turun lapangan. Kristenisasi yang sebelah mana bro gitu kan, sebelah mana sis. Enggak ada, ki masuk Kristen, ora ono. Enggak ada. Anda datang baik, enggak datang ya ora apa-apa kok. Ya dipikir konsepnya, ini berbagi bukan kristenisasi, bukan. Orang berbuat baik kadang-kadang salah tangkap saudara. Ya sudah, perhatikan, ingat nilai luhur sebagai seorang pemimpin pelayan. Yang kedua apa saudara? Melakukan sesuatu, walau harus berkorban. Kalau diadakan roh Tuhan, diadakan roh kudus, ya dilakukan. Walaupun di sini itu berkorban,
dibicarakan, dirumpi sing ora-ora. Ndak enak, tapi ya terus dilakukan, harus berkorban. Karena kalau Anda lakukan, Anda patuh saja, Tuhan itu tahu masa depan kita masalahnya. Kita lu nggak tahu. 2023 saya coba tanya, berdoa, berpuasa, Tuhan nanti jadi tema tahunnya 1 tahun 2023 itu apa Tuhan? 2023 the year of transformation. Tahun perubahan, transformasi. Kalau Anda lihat, kalau kita lihat ada ulat yang jadi kepompong. Selama dia tidak bertransformasi, kepompongnya Anda sileti, Anda bantu, maka akan jadi kupu-kupu yang lumpuh, yang tidak bisa terbang, malah mati. Kalau kita masuk jadi transformasi, the year of transformation, jadi transformasi artinya walaupun kita ini masih jadi kepompong yang siap untuk terbang melihat indahnya dunia bersama Tuhan, ya kita harus berubah. Orang berubah itu mau melakukan sesuatu walau harus berkorban. Saudara, seorang guru membuat garis sepanjang 100 cm di papan. Buat 100 cm. Cet. Lalu gurunya ngomong, coba cara yang perpendek garisan Bapak ini bagaimana? Langsung anaknya lari ngambil spidol. Gini Pak, supaya perpendek, anaknya menghapus gambar bapaknya yang 100 cm dihapus. 20 jadi 80. Lu gampang toh Pak Guru, kan tinggal dihapus. Wah bagus. Sang guru tanya sama anak kedua, siapa lagi yang mau memperpendek garisan ini? Anak kedua masuk, ngambil penghapus, dihapus lagi 20 cm. Loh tinggal 60 Pak Guru, pinter ya, pinter. Betul seperti itu perpendeknya, betul kan katanya minta diperpendek katanya. Kalau Anda terus melakukan sesuatu yang pendek-pendek, tidak mau berusaha dengan berkorban lebih, maka Anda nggak akan mengalami transformasi, saudara. Bagaimana kalau dirubah? Anak ketiga, gambar gurunya tinggal 60 kan, karena kan dihapus sama anak pertama sama kedua. Anak ketiga maju, ngambil spidol, dia gambar di bawahnya. Gini loh Pak Guru caranya supaya gambar Pak Guru bisa lebih pendek. Saya gambar punya saya lebih panjang. Ini kan cuma 60 nih, dihapus sama temanku, tak kasih 80. Loh, punya Bapak kelihatan pendek kan? Kan lebih pendek, saya lebih panjang. Anak keempat panas, bener juga ya, ngapain dihapus? Tua ambai meneh, dari 80 dipanjangkan jadi 100. Loh, punya Bapak lebih pendek. Bapak lebih pendek kan? Karena saya memberikan yang lebih panjang. Itu loh transformasi. Gurunya ngomong apa? Kamu ini enggak ada yang ngajari, tapi kamu ini bijak. Kamu enggak perlu hidup dengan memperpendek apa yang harus jadi tugasmu. Orang sekarang pengennya ringkes, kalau bisa ringkes kenapa repot? Ora gelem repot, instan. Itulah kenapa saya tidak menyinggung siapa-siapa, saudara jangan baper loh. Kalau Anda baca generasi Z, itu kan dikenal dengan generasi stroberi, ada istilah baru generasi bayam. Saya pelajari, saya tanya-tanya, generasi bayam itu generasi stroberi itu gimana tuh? Maunya instan, ora gelem repot, kena masalah rapuh. Saya tanya, nek ngono bukan cuma stroberi toh, kabeh generasi ya banyak yang kayak gitu. Zaman saya dulu kan nggak ada istilahnya generasi stroberi, nggak ada, generasi bayam nggak ada. Adanya punya mental tempe apa mental tahu, ngono wae menyerah, mentalmu mental tempe tenan. Itu zaman saya dulu kalau ngomong kasar. Sekarang enggak, mental tempe, mental tahu, mental bayam. Kalau bisa didiskon kenapa dikit aja gitu kan. Saya beritahu demi kasih Tuhan. Supaya masalahmu tuh enggak kelihatan besar gitu ya. Lakukan sesuatu lebih besar dibanding masalahmu. Yang paham katakan amin. Biarkan waktu itu membuktikan kualitas Anda dan saya. Permata itu akan tetap bersinar,
meskipun tertimbun oleh lumpur yang pekat. Mau dalam lumpur, sampai hitamnya kayak apa, tetap bersinar. Jadilah orang yang tetap berbuat baik tanpa harus menjelekkan orang lain. Jadilah orang yang berbuat benar tanpa menyalahkan orang lain. Anda boleh naik setinggi-tingginya tanpa Anda harus menjatuhkan orang lain, saudara. Efesus 2 ayat 10 dikatakan apa? Karena kita ini buatan Allah, katakan amin. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan loh saudara, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan tuh mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang paham katakan yes. Saudara, Barnabas tuh sadar bahwa uang hasil penjualan ladangnya itu sangat besar. Barnabas sadar kalau buat dia sendiri memenuhi kebutuhan hidup, itu bisa memenuhi kebutuhan hidup Barnabas dalam jangka waktu yang lama. Tapi Barnabas punya pilihan, menyerahkan kepada rasul-rasul untuk dipakai buat pekerjaan kerajaan Allah. Barnabas menurut saya orang yang harus diteladani oleh para pemimpin rohani untuk melayani Tuhan. Kita harus melakukannya dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan pengorbanan, saudara. Itulah kenapa saya kemarin sharing 2 kali kebaktian untuk menghasilkan 1 sendok madu. Seekor lebah harus melakukan perjalanan 4.200 kali. Dari 1 kelopak bunga ke 1 kelopak bunga yang lain, 4.200 kali untuk menghasilkan sesendok madu. Lalu keusilan saya mulai ngitung, kalau menghasilkan setengah kilogram madu, berarti berapa kali kunjungan ke kelopak bunga untuk bisa menghasilkan setengah kilogram madu yang kita minum di rumah dengan nikmat, pakai es batu, air es itu kan. Ternyata setengah kilogram madu itu diperlukan 56.000 kali kunjungan, saudara. Lelah pasti, menyita banyak waktu apalagi. Tapi lebah itu mau melakukan hal itu sebagai persembahan bagi ratu lebah. Lebah lo mau memberikan persembahan bagi ratu lebah. Bukankah kita ini sebagai manusia ciptaan Allah yang paling tinggi derajatnya, enggak boleh kalah dengan lebah, saudara. Kita punya raja di atas segala raja yang bernama Yesus Kristus. Dia layak menerima yang terbaik dari hidup Anda dan saya sebagai anaknya. Pemberian terbaik itu penuh dengan pengorbanan, bukan hanya uang, melainkan pemberian diri, tubuh, jiwa, dan roh kita. Terkadang bertentangan dengan keinginan daging Anda dan saya, saudara. Enggak nyaman. Kalau Anda sudah terbiasa bertentangan dengan daging, percayalah Anda akan mendapatkan yang unbelievable. Karena sesuatu yang daging ujungnya kebinasaan. Yang bisa Anda dapatkan dari kedagingan, sesuatu yang bisa dipercaya biasa-biasa saja, bahkan menuju kebiasaan. Tapi kalau Anda mau masuk dalam kehendaknya Tuhan, walaupun gak enak, sakit, kadang-kadang nek, mual, kadang-kadang tidak seturut dengan daging Anda dan saya, wajar manusia berdosa. Kalau Anda mau ikuti dengan penuh pengorbanan, ujungnya kekekalan, saudara. Yang setuju katakan yes. Nah, terus Yesus datangnya kapan, Pak? Anda tanya sama saya, mari kita nyanyi sama-sama. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Ayo nyanyi sama-sama. Mungkin lusa atau di lain hari. Orang ngerti loh, saudara. Bapak nengok nyanyi ngawur lah ya kuwi kelebihan saya. Udah hafal lagu. Yesus Kristus adalah teladan Anda dan saya. Teladani dia aja. Yesus Kristus menunjukkan pada Anda dan saya bahwa pelayanan itu bukan hanya berkhotbah, bukan hanya menyembuhkan orang sakit,
bukannya membangkitkan orang mati. Pelayanan Yesus Kristus memberikan dampak itu lebih, saudara. Apa? Pelayanan mati di kayu salib demi keselamatan Anda dan saya. Anda enggak perlu benar-benar disalib. Siapa yang mau disalib angkat tangan? Enggak ada kan? Kita enggak perlu benar-benar disalib, tapi maukah kita berkorban bagi Tuhan Yesus Kristus agar namanya dimuliakan lewat hidup Anda dan saya? Yang mau katakan amin. Jika Anda dan saya mau, maka kita bisa menolong orang lain yang membutuhkan melalui apa yang kita dapatkan, kita lakukan di dunia ini sebagai pemimpin keluarga, pemimpin kelompok sel, pemimpin kelompok di sekolah, di universitas, di kampus, sebagai ketua OSIS, sebagai guru, dokter, pengacara, angkatan, apapun saudara, relawan bahkan. Sebagai pendeta apalagi, full timer saudara. Sebagai pelayan Tuhan, apalagi yang bisa kita lakukan? Kita berikan yang terbaik untuk pelebaran kerajaan Allah. Lewat pemberian kita di gereja lokal, tempat kita melayani, tempat pengabaran Injil memberikan kepada janda dan yatim piatu, pada orang miskin lewat diakonia di gereja lokal. Anda boleh juga melalui Lentera Berbagi, melalui Indonesia Ceria, apapun saudara. Tahukah Anda kerohanian Anda akan tetap bertumbuh ketika Anda digencet dalam masa sulit selama Anda mengasihi Tuhan? Saya tanya, siapa yang mengalami masa kemasan tahun 2022? 90% angkat tangan, hanya sedikit yang enggak angkat tangan. 2 kali ibadah. Saya enggak tahu yang 10% itu jemaat baru atau baru dengar, ya enggak tahu. Saudara. Sekarang ini tergantung Anda dan Tuhan. Tuhan itu sudah standby. Alamilah aku nak, Anda mau atau tidak. Saudara, saya kemarin cerita, dunia dikejutkan ketika anak dari Rick Warren, gembala dari sebuah gereja besar di Amerika Serikat, anaknya namanya Matthew, itu mati bunuh diri, saudara. Kalau Anda tahu, Pastor Rick Warren itu penulis buku bestseller yang banyak dibuat panduan gereja-gereja, Purpose Driven Life, Purpose Driven Church. Ketika anaknya mati bunuh diri, banyak orang yang bersimpati kepada keluarga Warren, tapi ingat, sangat banyak sekali orang yang mengecam dia. Anda bisa bayangkan, seorang gembala besar anaknya bunuh diri, penghakimannya banyak. Lah kowe pelayanan terus rak pernah berarti ke anak stres rak diobatke lah. Macem-macem penghakimannya banyak. Ora niat ngajari anak kok melayani jemaat Tuhan. Ndak mungkin kamu berkenan, kamu aja enggak beres. Wes mulai wes. Rick Warren menjelaskan, Matthew sudah lama mengidap depresi. Keluarga mereka berusaha menolong Matthew dengan membawanya kepada para ahli. Rick Warren hanya bisa menjawab pengecamnya dengan doa. Apa doa Rick Warren? Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Buat apa membalas omongan-omongan netizen? Gak ono enteke. Saudara, tindakan bunuh diri dari Matthew itu bagi, saya bisa merasakan sih, itu cobaan dan pukulan berat buat keluarga Rick Warren. Namun dalam menghadapi cobaan yang kayak gitu, saya melihat mereka tetap mengasihi Tuhan. Mereka tetap melayani Tuhan. Bagaimana kalau Anda didapat cobaan? Sesuatu yang Anda kasihi, keluarga Anda, orang tua Anda, pasangan hidup Anda, anak Anda, diizinkan Tuhan yang melalui yang tidak enak. Apakah Anda masih percaya Tuhan mengasihi Anda? Apakah Anda masih tetap mengasihi Dia dan masih mau tetap melayani Dia saat kita mengalami pencobaan, saudara? Ataukah Anda berkata, aku wis ora tahan Tuhan. Katanya kau pegang hidupku, katanya kau pegang masa depanku, nyatanya kayak gini, ngapain? Ora usah Tuhan-Tuhanan katanya.
Padahal belum disalib loh saudara. Cuman ngono wae loh saudara, belum disalib loh. Tuhan Yesus mengatakan akan memberikan mahkota kehidupan, memberikan upah bagi orang mengasihi Dia. Bukan saja pada saat mendapatkan berkat, tapi juga pada saat mengalami masalah, saudara. Yang paham katakan amin. Itulah kenapa Yakobus 1 ayat 12 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sekarang saya tanya, berarti pencobaan ada enggak? Pencobaan ada enggak saudara? Ya ada, wong dikatakan berbahagialah orang. Yang bahagia yang mana? Yang keluar dari pencobaan, yang marah, yang mutung, atau yang bertahan? Bertahan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, lulus nang. Wes lulus. Tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Anda harus paham, know your God, kenali Tuhanmu. Know yourself, kenali Anda itu kayak apa. Kelemahan saya apa loh, saya pelajari, saya baca, saya pelajari, saya bertobat dan saya kurangi kelemahan saya naikkan kelebihan saya. Kecuali kelebihan berat badan tidak pernah saya naikkan. And know your enemy, ketahui musuhmu saudara. Senjata iblis yang paling ampuh adalah memasukkan dalam pikiran. Masukkan itu kan cuman telesep. Memasukkan dalam pikiran kita untuk sebuah tindakan baik dan ibadah yang kita lakukan. Iblis ngomong apa? Ojo saiki, jangan sekarang, tenang katanya, masih ada waktu. Yang ketiga, yang terakhir, nilai luhur apa seorang pemimpin pelayan? Yang ketiga, melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan, saudara. Melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Pemimpin sebagai pelayan tahu diri bahwa dia membalas kebaikan Tuhan dengan melakukan sesuatu bagi hormat dan kemuliaan namanya. Yang memberikan kepercayaan pada Anda dan saya dalam kita memimpin jemaatnya, memimpin umatnya, saudara. Dalam Kisah Para Rasul 4, ayat 36 dan 37 yang tadi di awal kita baca, Barnabas menjual ladangnya, lalu uangnya diberikan kepada para rasul untuk dibagikan kepada orang miskin. Benar? Anda paham enggak? Setelah ayat itu, satu pasal setelahnya kita melihat dalam pasal 5. Pasal tersebut menceritakan sepasang suami istri yang melakukan tindakan seperti Barnabas. Mereka adalah Ananias dan Safira. Mereka menjual tanah mereka, kelihatannya sama. Uangnya dibawa ke kaki para rasul untuk dibagikan kepada orang miskin. Kelihatannya sama, namun Barnabas dipakai Allah secara luar biasa. Karena dia mengikuti kehendak Tuhan sepenuh hati. Sedangkan Ananias dan Safira bukannya diberkati Tuhan, melainkan malah mati, saudara. Bukankah Ananias dan Safira melakukan perbuatan baik dengan memberi persembahan kepada Tuhan? Melakukan perbuatannya baik sih baik. Tapi kenapa mereka malah mati? Karena motivasi mereka tidak tulus. Mereka memberi persembahan hanya untuk pujian bagi dirinya sendiri, bukan untuk memuliakan Tuhan. Dengan demikian bukan berkat yang mereka terima, melainkan kematian. Saudara, kisah tragis Ananias dan Safira adalah bahwa mereka mendustai Roh Kudus karena dikuasai iblis. Harta hasil penjualan tanahnya tidak diberikan seluruhnya sebagai persembahan di dekat kaki Rasul. Pada saat itu Rasul Petrus. Suami istri ini berkomplot, berkomplot untuk berdusta. Untuk itu kalau kita baca di Kolose 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan apa?
Kolose 3 ayat 23-24 dikatakan apa? Apapun juga yang kamu perbuat, apa saudara? Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah dari Tuhan. Bukan dari gaji kita, bukan dari toko kita, bukan dari kepandaian kita, itu dari Tuhan. Ngomong kiri kanannya, dari Tuhan. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ketika kita melakukan sesuatu bukan untuk mencari tepuk tangan manusia, melainkan untuk Tuhan. Tuhanlah yang memberikan mahkota abadi kepada kita, saudara. Untuk itulah kalau Anda merasa aku wis kadung Pak, aku dihukum Tuhan sampai kewer-kewer gitu kan. Hidupku susah karena aku dulu melakukan kesalahan fatal. Ya sudah, kalau Tuhan sudah mengampuni, saran saya berhentilah menghukum diri sendiri Pak. Berhentilah menghukum diri sendiri Bu. Karena Tuhan pun juga Maha Pengampun kalau Anda sudah bertobat. 2 Samuel 12 ayat 13 dikatakan apa? Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Anda tahu jawabannya Natan apa? Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ya wis toh, lapo berkabung terus. Paham maksud saya? Aku mau melakukan sesuatu yang luar biasa, extraordinary yang enggak ada orang lakukan. Sebentar, enggak perlu memaksakan diri menjadi luar biasa. Loh maksud Bapak? Cukuplah setiap hari menyediakan waktu, menyediakan diri Anda dengan yang biasa-biasa tapi biasa dipimpin Tuhan. Karena dipimpin oleh Tuhan yang luar biasa, saudara. Yang paham katakan amin. Daripada Anda melakukan sesuatu yang luar biasa, sehari saja, besoknya lemes, lunglai, lemes, lesu lah buat apa. Lebih baik Anda cukup tiap hari menyediakan dirimu biasa saja, tapi terbiasa dipimpin Tuhan yang luar biasa. Yang jujur katakan yes. Saudara, Markus 14 ayat 3-9. Markus 14 ayat 3-9 dikatakan apa? Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu, rak melu metu duit melu ngamuk. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Kalau ada orang berbuat baik, Anda enggak usah iri dan dengki lah. Harus Anda support, wih orangnya sampai mau berkorban kayak gitu ya. Jangan Anda malah ngerumpi, melakukan itu cari muka dulu, itu supaya terkenal, supaya like-nya, subscribe-nya banyak. Wah, wis bar buyar kabeh. Bedanya apa Anda jadi murid yang suka ngomongin perempuan yang sudah bawa buli-buli polam isinya minyak narwastu yang mahal. Bedanya apa, Saudara? Yesus lu ngomong apa? Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Amin saudara. Kalau Anda baca, dikisahkan seorang wanita berdosa ini, dosanya disucikan oleh Yesus Kristus sebagai rasa terima kasih. Ia memecahkan buli-buli minyak yang besar dan mahal. Kalau Anda baca harganya itu sekitar 300 dinar. Itu kalau dihitung. Itu upah kerja 1 tahun saudara, edan kan. Punya pendapatan dirit-irit, ditabung, sampai jumlah tabungannya itu setahun kerja, gajinya berapa tuh jumlah tabungannya, dibelikan semua minyak narwastu yang mahal. Dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Yang melakukannya
Tapi ada murid Yesus yang memprotesnya, saudara. Karena tindakan wanita tersebut termasuk pemborosan, kata muridnya. Hati-hati. Kalau Roh Kudus arahkan Anda, tidak ada yang namanya pemborosan. Yesus malah berkata apa? Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Wanitanya membela diri? Tidak. Wanitanya tidak berkata apa-apa. Ia tidak membela diri. Tidak klarifikasi, konferensi pers, ora. Tidak marah-marah, enggak. Tapi Tuhan membela dia. Karena ia sudah memberikan yang terbaik. Dia melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin manusia akan mencela Anda dan saya. Tapi yang penting Tuhan memberikan pujian. Yang setuju katakan amin. Saudara, tim pujian maju ke depan. Kita persiapkan tubuh dan darah Yesus. Saya ingin ajak Anda baca ayat terakhir. Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara perhatikan baik-baik, waktu ayat ini saya baca, saya nangis berkali-kali. Saya enggak habis pikir bagaimana perasaannya. Kemarin waktu saya sharing kepada ibadah 2 kali, istri saya ngomong gini, waktu kamu cerita soal Stefanus, ada alam roh yang berbeda. Aku bisa merasakan bahwa Tuhan tuh ingin menyambut semua jemaat ini. Waktu kamu ngomong gitu, alam roh tiba-tiba berbeda. Saya mau cerita ke Anda ketika Stefanus dirajam batu sampai mati. Stefanus mengatakan bahwa ia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan tata Allah. Saudara, kalau Anda baca, hanya ayat tersebut yang mencatat bahwa Yesus berdiri, bukan duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa, bukan duduk, tapi Yesus berdiri, saudara. Apa artinya? Ketika Stefanus mempertahankan imannya sampai mati, dirajam batu sampai mati, Yesus gak tahan. Yesus gak tahan lihat Stefanus, terus mempertahankan imannya. Dan Yesus tidak duduk, saudara. Dia berdiri. Bahkan Yesus memberikan tepuk tangan bagi Stefanus. Anda di tempat ini yang ibadah online, ibadah onsite, saya ingatkan, meninggal tuh gak lihat usia. Bayi lahir sekian minggu meninggal, anak-anak meninggal kena gempa, kena segala macam. Sekarang lagi usum, bencana alam. Bapak gak takut? Ngapain takut? Saya lebih senang mati kok, sudah daripada hidup. Tidak harus nunggu tua, apalagi kalau Anda sudah usia tua. Saat Anda mempertahankan iman Anda dan saya, Anda mau pilih Tuhan tetap duduk di tahtanya, di sebelah kanan Allah Bapa, atau Anda pengen Tuhan berdiri, gak tahan menyambut Anda. Mari nak, kemarilah. Anda mau pilih yang mana? Kalau saya mau pilih, Tuhan berdiri, saudara, menyambut saya. Orang yang tahu isi hati Tuhannya, dia akan rendah hati. Dikecam, dicemooh, dinegatifin thinking, sudahlah, rendah hati aja. Dia lakukan bukan untuk cari hormat, bukan cari pujian dari manusia. Terus ngasih yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Siapkan tubuh dan darah, satu pujian. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal
dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku. Amin. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, Amin. ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kau persiapkan semua umat-Mu untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Kami tahu Kau persiapkan kami untuk sesuatu yang luar biasa. Selama kami terus ikut pada Tuhanku yang luar biasa, maka apapun yang kami lakukan akan terus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita lakukan dengan iman, saudara. Mengawali bulan Desember yang luar biasa. Bukan hanya memperingati kelahiran Yesus, lebih daripada kelahiran Yesus. Kita memperingati karena Tuhan selalu menyediakan kita sesuatu yang luar biasa untuk kita mendapatkan hal-hal yang memuliakan nama Dia. Dan dengan memberitakan Injil kemanapun kita berada, menebarkan kebaikan, menjadi sesuatu yang luar biasa buat kemuliaan namanya. Itu karena anugerah Dia, Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengizinkan kita bisa melewati Natal. Sekian tahun, 3 kali Natal pada saat pandemi. Bagi saya itu amazing. Bahkan saya pribadi sempat berpikir bagaimana Tuhan bisa Natal. Saya masih ingat tahun 2020 saat ayah saya meninggal. Saya bingung bagaimana melalui Natal yang pertama. Tapi waktu tidak terasa, saudara. Bahkan sudah 2020 kita Natalan, 2021 kita Natalan, 2022 kita Natalan. 3 kali Natal kita lalui dalam kehendak Tuhan yang luar biasa. Apa yang ada dan saya takutkan? Katakan kiri kanannya, tidak ada. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kalau kita mengimani firman Tuhan pagi hari ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan Anda. Tutup mata Anda. Arahkan hatimu kepada Dia. Kita nyanyikan lagu Kau Ku Sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Angkat hatimu kepada Dia, saudara. Kau ku sembah. Satu-satunya jalan kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk bulan yang luar biasa. Untuk kami bisa dipersiapkan Tuhan menjadi pribadi yang pengubah banyak keadaan, pengubah banyak orang. Masuki tahun transformation, masuki tahun keemasan yang kedua tahun Tuhan. Itu semua karena Engkau. Semuanya berbicara tentang Engkau. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah kita semua mengangkat tangan kita. Untuk kalau Anda sudah persiapkan amplop persembahan, angkat tangan untuk amplop persembahan, Anda bisa transfer atau QRIS. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, ini kami. Bicara pada kami apa yang harus kami persembahkan. Kami mengembalikan persepuluhan kami, buah sulung kami, nasar kami, ucapan syukur kami, diakonia, pembangunan apapun, Lampera Berbagi, Indonesia Ceria, apapun Tuhan. Kami hanya mau taat. Dan biarlah kita mengaminkan doa berkat ini sebelum kita akhiri, kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Amin. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu. Amin. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Amin.
kemanapun Anda dan saya keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Amin. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus mendewasakan kita, memberkati kita, dan menuntun kita menuju pada jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Biarlah berkat yang daripada Dia sampai selama-lamanya. Kita semua yang dipercaya, diberkati, ditumbuhkan, didewasakan, kita katakan dengan iman. Amin. 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 Terima kasih buat Anda semuanya. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. God bless you all. Haleluya. Kita percaya kita akan memiliki reformasi dalam kehidupan kita karena kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sampai berjumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus pasti memberkati.